Suara itu terdengar dari dapur, tepat saat rumah seharusnya kosong. Aku berhenti di tengah lorong. Jantungku berdetak terlalu keras untuk malam yang begitu sunyi. Lampu hanya menyala satu. Bayanganku memanjang di dinding, goyah, seperti ragu apakah aku masih aman di sini. Sejak suamiku meninggal, rumah ini bukan lagi milikku sepenuhnya. Ada aturan tak tertulis, ada mata yang selalu mengawasi, dan aku sendirian tanpa perlindungan. Aku menahan napas ketika mendengar bunyi pelan di balik pintu belakang. Bukan langkah manusia, lebih ringan, lebih familiar, sesuatu yang seharusnya sudah hilang. Aku berhenti bergerak, diam, mendengarkan. Dan di detik itulah aku sadar, yang dibuang belum tentu mati. Keheningan runtuh digantikan oleh ketakutan yang menetap di dada. Rumah ini menyimpan lebih dari sekadar duka. Pernahkah kamu merasa sesuatu yang kamu cintai kembali untuk memperingatkanmu? Rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi sejak hari suamiku meninggal. Ia hanya belajar diam dengan cara yang baru. Aku berdiri di ambang pintu kamar, tidur kami, kamar yang kini hanya milikku. Menatap tempat tidur yang sudah dirapikan terlalu rapi. Spray putih tanpa lipatan. Bantal sejajar. Tidak ada bau tubuhnya lagi. Tidak ada suara napas beratnya saat tidur. Yang tersisa hanya ruang kosong yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Di luar kamar, langkah kaki pelan terdengar. Terukur, tidak tergesa. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa. Ibu mertua. Sejak hari pemakaman, rumah ini berubah. Bukan karena furnitur dipindah atau warna dinding diganti, tapi karena ada aturan-aturan baru yang tidak pernah diucapkan, namun harus kupatuhi. Jam makan, cara menyeduh teh, lampu mana yang boleh dinyalakan malam hari. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, kini menjadi ukuran kepantasanku tinggal di sini. Kamu belum turun? Suaranya terdengar datar dari lorong. Sebentar, Bu. Jawabku. Aku menutup pintu kamar perlahan. Tidak membanting. Tidak juga benar-benar menutup rapat. Aku belajar bahwa setiap suara bisa ditafsirkan sebagai sikap. Di ruang makan, meja sudah tertata. 2 piring. 1 kosong, 1 berisi nasi dan lauk sederhana. Piring kosong itu selalu untukku. Ibu mertua jarang makan bersama. Ia lebih sering duduk di kursi dekat jendela, minum teh, memperhatikan halaman depan seolah menunggu sesuatu. Aku duduk, mengambil sendok. Tanganku berhenti di udara ketika mataku menangkap gerakan kecil di bawah meja. Seekor kucing abu-abu keluar perlahan, tubuhnya kurus, tapi matanya jernih. Ia mengeong pelan, nyaris seperti berbisik. Aku menunduk, mengulurkan tangan. Ia mendekat, menggosokkan kepala ke kakiku. Nanti, bisikku, tunggu di dapur. Kucing itu, Milo, adalah satu-satunya makhluk di rumah ini yang tidak menuntut apa-apa dariku. Ia tidak bertanya kenapa aku menangis diam-diam di kamar mandi. Ia tidak menilai caraku berjalan, caraku duduk, caraku bernapas. Ia hanya ada, dan itu cukup. Aku tidak suka kucing berkeliaran saat makan, kata ibu mertua tiba-tiba, tanpa menoleh. Aku menegang. Maaf, Bu, nanti saya... Biasakan, potongnya. Rumah ini bukan kandang. Aku mengangguk. Selalu mengangguk. Itu caraku bertahan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Bangun pagi, membersihkan rumah, memasak sesuai seleranya, menjawab pertanyaan yang tidak pernah benar-benar ingin tahu jawabannya. Tetangga datang sesekali, membawa makanan, menanyakan kabar. Mereka tersenyum, berbasa-basi, lalu pergi. Tidak ada yang bertanya bagaimana rasanya tinggal di rumah yang tidak lagi terasa aman. Mereka semua melihat ibu mertua sebagai perempuan tua yang kehilangan anak satu-satunya. Kuat, tabah. Mereka tidak melihat tatapannya saat pintu tertutup. Cara ia berdiri terlalu dekat. Cara ia tahu kapan aku pulang, meski aku tidak memberi kabar. Malam hari adalah waktu terberat. Aku dan Milo biasanya duduk di dapur. Lampu kecil menyala. Aku meminum teh hangat.
Milo tidur di kursi sebelahku. Ekornya bergerak pelan. Di saat-saat itu, aku hampir merasa normal. Hampir. Sampai suara dari kamar depan terdengar. Batuk pelan. Kursi digeser. Langkah kaki menuju dapur. "Kamu terlalu sering di sini," katanya suatu malam. Seperti menghindari sesuatu. Aku meneguk teh. Panasnya menyengat lidah. Tapi aku tidak bereaksi. Saya cuma tidak bisa tidur di kamar. Dia memandang Milo. Lama. Kucing itu membuat rumah ini terasa kotor. Aku mengangkat kepala. Dia tidak mengganggu, Bu. Dia cuma... Dulu anak saya tidak suka kucing. Potongnya. Suaranya tetap tenang. "Kamu tahu itu?" Aku diam. Suamiku memang tidak terlalu peduli pada Milo. Tapi dia juga tidak pernah melarang. Milo datang ke hidup kami setelah pernikahan. Dan perlahan menjadi bagian dari keseharian kami. Tidur di kaki tempat tidur. Mengikutiku ke dapur. Duduk diam saat suamiku pulang kerja. "Kamu terlalu melekat," lanjut ibu mertua. Tidak sehat. Aku ingin berkata bahwa Milo satu-satunya alasan aku masih bisa bangun setiap pagi. Bahwa tanpa kehadirannya, rumah ini akan menelanku bulat-bulat. Tapi kata-kata itu hanya berputar di kepala. Tidak pernah keluar. Aku menunduk. "Maaf." Ia berdiri. Meninggalkanku di dapur dengan perasaan mengecil yang semakin dalam. Beberapa hari kemudian, aku menemukan Milo tidak di tempat biasanya. Aku memanggilnya. Pelan dulu. Lalu lebih keras. Tidak ada jawaban. Aku mencarinya ke setiap sudut rumah. Kamar mandi, lemari, bawah tangga, halaman belakang, kosong. "Bu," kataku dengan suara yang bergetar meski ku tahan. Milo tidak ada. Ibu mertua sedang menyiram tanaman. Gerakannya tidak berhenti. Mungkin keluar. Biasanya dia tidak pernah keluar pagar. Ia menoleh. Tatapannya tajam, tapi suaranya tetap datar. Rumah ini perlu dibersihkan dari hal-hal yang tidak perlu. Aku merasa udara di paru-paruku berhenti bergerak. "Maksud ibu?" Ia menepuk-nepuk tangannya, seolah membersihkan debu. "Kamu terlalu lama hidup dalam duka. Terlalu banyak yang harus dibereskan." Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Tidak hari itu. Aku kembali mencari Milo sampai malam. Aku keluar rumah, memanggil namanya di gang kecil, di depan warung, di sudut-sudut yang biasa ia datangi. Tidak ada. Malam itu aku duduk di kamar, memeluk bantal, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, aku merasa benar-benar sendirian. Bahkan kenyamanan kecil yang kupunya direnggut tanpa penjelasan. Dari lorong, aku mendengar suara ibu mertua berbicara di telepon. Pelan, terputus-putus. "Sudah, iya, tidak akan kembali." Aku menutup mata. Jantungku berdetak tidak beraturan. Pagi berikutnya, rumah terasa lebih dingin, lebih rapi, lebih kosong. Mangkok Milo di dapur hilang. Alas tidurnya tidak ada. Seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari rumah ini. Aku berdiri lama di dapur. Tanganku mengepal. Ada rasa sesak yang berbeda dari duka. Lebih tajam. Lebih mengancam. Ibu mertua muncul di ambang pintu. "Mulai hari ini," katanya pelan, "kita bersihkan rumah ini sungguh-sungguh." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung mengangguk. "Bersih dari apa, Bu?" tanyaku. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Dari hal-hal yang mengingatkan kita pada masa lalu." Di dada, sesuatu bergerak. Bukan tangis, bukan amarah, tapi firasat. Bahwa kehilangan suamiku hanyalah awal. Dan rumah ini menyimpan niat yang jauh lebih gelap dari sekadar duka. Suara mangkuk itu terdengar lebih keras dari seharusnya. Logam bertemu lantai. Dan aku tahu, sejak detik itu, Milo bukan lagi sekadar kucing. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan ketika ibu mertua berdiri di ambang dapur. Tidak masuk, tidak juga pergi. Hanya berdiri, memperhatikan. Tatapannya jatuh ke mangkuk kecil di sudut lantai. Mangkuk Milo yang selalu kusiapkan sebelum aku makan.
Kamu masih memberinya makan di dalam rumah? Tanyanya. Nada suaranya datar, tidak menuduh, tidak juga bertanya sungguhan. Lebih seperti mengingatkan bahwa aku telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Iya, Bu. Jawabku pelan. Dia tidak keluar-keluar lagi sejak hujan kemarin. Ia mengangguk. Lalu berjalan masuk, mengambil kain lap, dan dengan gerakan pelan, terlalu pelan, menggeser mangkuk itu dengan ujung kakinya. Bulu, katanya singkat. Kotor. Aku menahan napas, mengambil mangkuk itu, memindahkannya sedikit lebih dekat ke dapur belakang. Milo menatapku, matanya bulat, tidak mengerti. Nanti ya, bisikku. Hari itu, setiap gerakanku terasa diawasi. Aku menyapu lebih lama dari biasanya. Mengelap meja 2 kali. Mencuci tangan berulang-ulang. Aku tidak ingin memberi alasan baru. Namun alasan selalu ditemukan. Kucing itu naik ke sofa. Katanya sore hari. Kucing itu ke kamar. Katanya malamnya. Kucing itu membuat rumah ini pengap. Katanya keesokan paginya. Aku mulai menutup pintu-pintu. Bukan untuk mengurung Milo, tapi untuk membatasi ruang yang boleh ia huni. Setiap pintu yang tertutup terasa seperti pengakuan kecil bahwa aku memang bersalah. Padahal, Milo tidak pernah merusak. Ia tidak mencakar, tidak mengeong keras. Ia hanya mengikuti, duduk, tidur. Ada. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah caranya menunggu di depan pintu kamar saat aku masuk. Seolah tahu, di balik pintu itulah aku membiarkan diriku jatuh. Suatu siang, saat aku menjemur pakaian di halaman, Bu Sari, tetangga depan rumah, mendekat pelan. Kucingmu cantik, katanya sambil tersenyum kecil. Terima kasih, jawabku. Ia melirik ke rumahku, ke jendela ruang tamu, lalu kembali menatapku. Hati-hati, aku berhenti menggantung kaos. Maksudnya, ia merapikan kerudungnya. Rumah besar, aturan banyak. Kalimat itu menggantung, tidak selesai, tidak dilanjutkan, tapi cukup untuk membuat tengkuku dingin. Malamnya, ibu mertua duduk di ruang tengah sambil membuka album foto lama. Aku melintas membawa teh. Ia berhenti di satu halaman. Dulu, katanya tanpa menoleh, rumah ini selalu bersih, tidak ada hewan. Aku meletakkan cangkir. Milo tidak kotor, Bu. Ia menatapku. Tatapan panjang, dalam. Kamu terlalu membela. Aku menelan ludah. Dia membantu saya. Bagaimana bisa seekor kucing membantu? Tanyanya, masih dengan suara tenang. Aku tidak menjawab, tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana menjelaskan bahwa sentuhan hangat di kaki saat malam lebih berharga dari semua nasihat yang tidak pernah kuminta. Sejak percakapan itu, suasana rumah mengeras. Seperti tembok yang baru dicat, masih basah, membuat siapapun enggan menyentuh. Aku mulai menyimpan Milo di kamar saat ibu mertua ada di rumah. Aku membawa makanan ke kamar, membersihkan kotorannya sendiri, menyemprot pewangi ruangan agar tidak ada bau yang bisa dipersoalkan. Setiap kompromi terasa seperti kemenangan kecil, tapi juga seperti kekalahan. Suatu sore, aku pulang dari pasar dan mendapati pintu kamarku terbuka. Milo tidak ada di dalam. Tempat tidurnya bergeser. Mangkok airnya kosong. Aku berdiri lama di ambang pintu. Bu, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mencari ke dapur, ke ruang tengah, ke halaman belakang. Milo tidak muncul. Bu, suaraku lebih tinggi kali ini. Ibu mertua muncul dari kamar depan. Kenapa? Milo, aku berhenti. Milo di mana? Ia mengangkat alis. Mungkin keluar. Dia tidak pernah keluar sendiri. Semua makhluk bisa berubah. Katanya sambil berjalan ke dapur. Kamu jangan terlalu bergantung. Aku menahan diri. Menahan amarah yang tidak pernah kulatih untuk muncul. Bu, kataku pelan tapi tegas. Kalau ibu memindahkan Milo, tolong bilang. Ia berhenti, menoleh perlahan. Kamu menuduh? Aku menggeleng cepat. Tidak, saya hanya... Rumah ini butuh ketertiban. Potongnya. Bukan perasaan.
Kalimat itu menutup percakapan. Malam itu, Milo kembali. Ia muncul dari balik pagar, kotor, sedikit pincang. Aku mengangkatnya, memeriksa tubuhnya. Tidak ada luka serius, hanya kelelahan. Aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar, Milo di pangkuan, mendengarkan setiap suara dari luar kamar. Setiap langkah, ibu mertua terdengar lebih berat dari biasanya. Keesokan harinya, aku memindahkan tempat tidur Milo ke gudang kecil, dekat dapur belakang. Aku meyakinkan diri ini hanya sementara, demi ketenangan, demi damai. Namun damai tidak pernah datang. Sebaliknya, ibu mertua menjadi lebih sering mengingatkan, lebih sering menegur, lebih sering masuk ke area yang biasanya ia hindari. Kamu belum menyapu gudang. Kamu lupa menutup pintu belakang. Kamu yakin kucing itu sehat? Pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti ujian, dan aku selalu gagal. Aku mulai menghindari tatapannya, menghindari ruang yang sama. Aku makan lebih cepat, tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Seolah dengan mengurangi keberadaanku, aku bisa mengurangi konflik. Suatu malam, saat aku hendak memberi makan Milo, gudang itu kosong. Mangkuknya ada, airnya masih penuh, tapi Milo tidak muncul. Aku memanggil pelan, lalu lebih keras. Aku membuka pintu belakang, mengintip keluar. Gelap. Ibu, panggilku, kali ini tanpa menahan getar. Tidak ada jawaban. Aku mencari ke setiap sudut. Kolong meja, balik lemari, halaman, pagar, kosong. Aku berdiri di tengah halaman, dada sesak, napas pendek. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali melihatnya. Sore tadi, ia tidur di sudut gudang. Matanya setengah terpejam. Aku masuk kembali ke rumah. Ibu mertua duduk di ruang tengah, menonton televisi tanpa suara. Milo tidak ada, kataku. Ia tidak menoleh. Oh, hanya itu. Oh, aku menatap punggungnya. Lama. Ada banyak pertanyaan di kepalaku. Ada satu yang paling keras, tapi tidak berani keluar. Bu, suaraku hampir hilang. Ibu tahu sesuatu? Ia mematikan televisi. Menoleh. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Kamu harus belajar melepaskan, katanya. Tidak semua yang kita cintai harus tinggal. Aku merasa lantai bergeser. Ibu melakukan apa? Ia berdiri, menghaluskan bajunya. Aku membersihkan rumah. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Kata-kata itu jatuh berat, menekan dadaku. Aku tidak membuang barang sembarangan, lanjutnya. Aku tahu caranya. Aku berdiri terpaku, tubuhku dingin, pikiranku kosong. Aku ingin berteriak, ingin menuntut, tapi suaraku tertelan oleh ketakutan yang baru. Ketakutan bahwa ini bukan tentang kucing. Aku keluar rumah malam itu, mencari Milo, ke gang, ke belakang pasar, ke tempat sampah besar di ujung jalan. Aku memanggil namanya sampai suaraku serak. Tidak ada jawaban. Saat aku kembali, rumah gelap, semua lampu mati. Aku membuka pintu perlahan, masuk, menutupnya tanpa suara. Di dapur, mangkuk Milo sudah tidak ada. Aku berdiri lama di sana. Tangan menggantung, air mata tidak keluar. Hanya rasa kosong yang mengembang. Kucing itu menghilang tanpa jejak. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin kehilangan ini disengaja. Aku terbangun dengan satu pikiran yang sama. Bukan doa. Bukan harapan. Hanya satu nama yang berdenyut di kepala sejak subuh. Milo. Aku tidak menunggu matahari naik. Aku mengenakan sandal, membuka pintu depan, dan melangkah keluar tanpa sarapan. Udara pagi masih basah. Bau tanah bercampur sisa hujan semalam. Gang di depan rumah sepi. Terlalu sepi untuk sebuah pagi yang biasanya ramai oleh suara motor dan ibu-ibu menyapu. Milo, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku berjalan lebih jauh. Ke ujung gang. Ke dekat selokan tempat, ia kadang duduk mengamati air. Aku berjongkok. Memeriksa kolong-kolong gelap. Memanggil lagi. Suaraku serak bahkan sebelum benar-benar keras. Aku berkeliling sampai napasku tidak lagi teratur. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang salah.
Setiap sudut yang kosong, seperti pukulan kecil ke dada. Saat aku kembali ke rumah, ibu mertua sudah duduk di ruang makan. Teh di tangannya masih mengepul. "Kamu dari mana pagi-pagi?" tanyanya. "Mencari Milo," jawabku jujur. Aku terlalu lelah untuk menyaring kata. Ia mengangguk singkat. "Kamu terlalu bergantung pada hal-hal kecil." Aku berdiri. Tanganku gemetar. "Bu," kataku, berusaha menjaga suara tetap rata. "Tolong bilang kalau ibu melakukan sesuatu." Ia menatapku. Lama. Tatapan yang tidak marah, tidak juga bersalah. Tatapan orang yang yakin dirinya benar. "Aku tidak menyakiti apapun," katanya. "Aku hanya menempatkan sesuatu di tempat yang semestinya." "Di mana?" tanyaku cepat. Ia berdiri, membawa cangkir ke wastafel. "Kamu tidak perlu tahu." Kalimat itu jatuh lebih keras dari bentakan manapun. Aku merasa darahku naik ke kepala, tapi tubuhku menolak bergerak. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncangnya. Tapi yang keluar hanya napas pendek dan suara lirih. "Itu kucing saya." "Dulu," jawabnya datar. "Sekarang kamu tinggal di rumahku." Aku mundur selangkah. Kata-kata itu menancap. Rumah ini, hidup ini. Semua terasa seperti milik orang lain sejak suamiku meninggal. Hari itu aku tidak tinggal diam. Aku mendatangi tetangga satu persatu. Bu Sari, Pak Darto, penjual sayur di ujung gang. Aku menunjukkan foto Milo di ponsel. Wajah mereka berubah saat melihatnya. Ada yang menggeleng, ada yang menghindar. Bu Sari menarikku sedikit menjauh. "Kamu yakin mau cari?" bisiknya. "Dia keluarga saya," jawabku. Ia menghela napas. "Kemarin sore, saya lihat mobil berhenti sebentar. Ibu mertuamu ada di dalam." "Kemana?" Ia ragu. "Arah jalan besar. Lama juga." Hatiku berdegup kencang. "Sendirian?" "Ada karung di belakang." Aku tidak menunggu ia menyelesaikan kalimat. Aku berlari pulang, mengambil jaket, dompet, ponsel. Ibu mertua berdiri di ruang tengah. "Kamu mau kemana?" tanyanya. "Mencari Milo." "Tidak perlu," katanya tenang. "Itu sudah selesai." Aku berhenti di depan pintu. "Bu," suaraku bergetar. "Kalau terjadi apa-apa pada dia." Ia mendekat, terlalu dekat. "Kamu belajar batas," katanya pelan. "Atau kamu akan kehilangan lebih banyak." Aku membuka pintu, keluar, menutupnya keras untuk pertama kali sejak tinggal di sini. Aku naik ojek. Aku menyebut arah jalan besar. Aku turun di tempat pembuangan sampah sementara. Bau menyengat membuatku hampir muntah. Aku berjalan di antara tumpukan karung hitam. Memanggil Milo dengan suara pecah. Tidak ada. Aku bertanya pada petugas kebersihan. Mereka menggeleng. Aku pergi ke pasar, ke pinggir kota, ke tempat orang biasa membuang hewan. Matahari sudah tinggi saat aku menemukan sesuatu di pinggir jalan sepi. Karung goni cokelat. Terikat asal. Ada bekas cakaran di sisinya. Tanganku gemetar saat mendekat. Aku berjongkok. Membuka ikatan itu perlahan. Kosong. Tapi di dalamnya ada bulu abu-abu. Dan mangkok plastik kecil. Retak di pinggir. Mangkok Milo. Aku terduduk di tanah. Dunia terasa mengecil. Napasku tersendat. Aku menutup wajah, menahan suara yang ingin keluar. Marah, takut, bersalah, semuanya bercampur jadi satu. Aku pulang menjelang sore. Ibu mertua duduk di teras, seperti menunggu. "Kamu capek," katanya. Sudah kubilang. Aku berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Ibu membuangnya jauh. Ia tersenyum tipis. "Kamu tahu sekarang." "Kenapa?" tanyaku. Suaraku tidak lagi bergetar, hanya kosong. Ia menatap ke depan. "Karena kamu harus belajar. Dunia tidak selalu lembut." Aku tertawa pendek, pahit. Atau karena ibu tidak suka saya punya sesuatu untuk dipegang. Tatapannya mengeras sesaat. Lalu kembali datar. "Hati-hati bicara." Aku masuk ke rumah tanpa menunggu izin. Di kamar, aku duduk di lantai, memeluk mangkuk Milo yang kubawa. Bau tanah masih melekat.
Aku merasa gagal. Aku yang membiarkannya tinggal di rumah ini. Aku yang tidak cukup berani. Malam itu, aku mendengar ibu mertua berbicara di telepon. Sudah aman katanya, tidak akan kembali. Aku menatap pintu kamar. Tubuhku dingin. Kata-kata itu bergema lebih lama dari seharusnya. Pagi berikutnya, aku kembali ke tempat itu. Jalan sepi. Karung sudah tidak ada. Tapi seseorang mendekat. Seorang bapak tua yang menjaga kebun. "Kamu cari kucing?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Ada yang berhenti kemarin. Buang sesuatu. Kucing itu lari. Ke arah hutan kecil." Hatiku melompat. "Masih hidup?" Ia mengangkat bahu. "Entah, tapi jauh dari sini." Aku berdiri lama, menatap arah yang ia tunjuk. Jauh. Terlalu jauh untuk seekor kucing rumahan. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, ibu mertua sedang menyapu. "Kamu belum selesai?" tanyanya. Aku menatapnya, dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai perempuan tua berduka, tapi sebagai ancaman yang tenang. "Milo dibuang jauh," kataku. Ia berhenti menyapu. "Bagus, berarti kamu sudah belajar." Aku merasakan sesuatu berubah di dalam diriku. Rasa takut itu masih ada. Tapi di baliknya, ada kemarahan yang rapi, teratur, menunggu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku masuk kamar, menutup pintu, mengunci. Di balik pintu itu, aku berjanji pada diriku sendiri, kehilangan ini tidak akan berhenti di sini. Karena yang dibuang tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, kehilangan itu telah berubah menjadi ancaman. Ada suara gesekan pelan di pintu belakang, bukan ketukan, bukan angin. Aku terbangun dengan jantung berdegup tidak beraturan, seolah tubuhku lebih dulu tahu apa yang pikiranku belum berani terima. Rumah sunyi. Jam dinding di ruang tengah berdetak terlalu keras. Aku duduk di tepi ranjang, menahan napas, mendengarkan. Suara itu datang lagi, pelan, terputus. Seperti kuku menyentuh kayu. Aku berdiri. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin. Setiap langkah menuju dapur terasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang belum selesai. Aku tidak menyalakan lampu. Cahaya dari luar cukup untuk memperlihatkan bayangan pintu belakang. Dan di sana, di bawah celah pintu itu, ada bayangan kecil, bergerak. "Milo," suaraku nyaris tidak keluar. Aku membuka pintu perlahan. Tubuh itu langsung roboh ke dalam. Kurus, kotor. Bulu abu-abunya menggumpal oleh lumpur dan darah kering. Milo. Aku berjongkok, memeluknya tanpa pikir panjang. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek. Ada luka kecil di kakinya, dan bekas tali di lehernya yang hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. "Kamu kembali," bisikku, suara pecah. "Kamu benar-benar kembali." Ia mengeong pelan. Bukan suara minta makan, lebih seperti memberitahu. Aku membawanya ke kamar, membersihkan tubuhnya dengan air hangat, membungkusnya dengan handuk lama. Milo tidak melawan. Matanya menatapku terus, seolah takut aku menghilang jika ia memejamkan mata. Di luar kamar, ada langkah kaki. "Kamu ngapain jam segini?" Suara ibu mertua terdengar dari lorong. Aku menegang. Milo bergerak gelisah di pelukanku. "Dia kembali," kataku. Aku tidak tahu kenapa aku berkata jujur. Mungkin karena aku terlalu lelah untuk berbohong. Ada jeda. Lalu pintu kamar dibuka tanpa diketuk. Tatapan ibu mertua jatuh ke Milo. Wajahnya berubah. Bukan terkejut, bukan marah. Lebih seperti terganggu. "Kamu bawa masuk lagi?" tanyanya pelan. "Dia terluka." Ia melangkah mendekat. Terlalu dekat. Aku sudah menyelesaikan urusan itu. Kenyataannya belum. Jawabku. Suaraku lebih tegas dari yang kuduga. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang lain di matanya. Bukan hanya kontrol, tapi kegelisahan. "Kucing itu kotor," katanya akhirnya, "dan membawa penyakit." "Mungkin," kataku.
Tapi dia juga membawa sesuatu yang ibu tidak inginkan. Kalimat itu keluar begitu saja. Bahkan aku terkejut. Ibu mertua mundur setengah langkah. Jangan bicara sembarangan. Aku menutup pintu kamar, menguncinya. Malam itu, aku tidak tidur. Milo terbaring di sampingku. Napasnya mulai teratur. Aku mengelus kepalanya pelan, merasakan tulangnya yang menonjol. Di sela bulunya, jariku menyentuh sesuatu yang keras. Aku berhenti, mengarahkan cahaya ponsel. Ada benda kecil tersangkut di kalung kain yang entah sejak kapan melingkar di lehernya. Aku membukanya dengan hati-hati. Flash disk. Tanganku gemetar. Aku menatap benda itu lama, seolah ia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kenapa ada di sana? Dari mana asalnya? Di luar kamar, lantai berderit. Ada bayangan lewat di bawah pintu. Aku mematikan lampu, mematikan ponsel, menahan napas. Langkah kaki berhenti tepat di depan pintu kamarku. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya kehadiran. Beberapa detik berlalu, atau menit, aku tidak tahu. Waktu terasa mengambang, lalu langkah itu menjauh. Pagi datang dengan cahaya pucat. Milo tertidur, tubuhnya lebih hangat. Aku menyembunyikan flash disk di saku bajuku, lalu memindahkannya ke dalam tas kerja lama milik suamiku. Tas yang tidak pernah disentuh ibu mertua karena katanya membawa kenangan buruk. Saat aku keluar kamar, ibu mertua sudah duduk di ruang makan. Tehnya masih utuh. Kucing itu tidak boleh berkeliaran. Katanya tanpa menatapku. Kamu harus pilih. Aku duduk. Saya sudah memilih. Ia mengangkat alis. Berani sekali. Aku menunduk, tapi bukan karena takut. Aku sedang berpikir tentang flash disk itu. Tentang bagaimana Milo bisa membawanya kembali. Tentang kenapa ibu mertua terlihat gelisah semalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi permainan sunyi. Aku mengurung Milo di kamar saat aku pergi bekerja. Aku memasang kunci tambahan. Aku memindahkan barang-barang penting ke tempat yang tidak mudah ditemukan. Setiap gerakanku terasa diperhatikan. Setiap kesalahan bisa berarti kehilangan lagi. Milo mulai pulih, tapi ia berubah. Ia lebih waspada. Setiap suara membuatnya menegang. Ia sering duduk menghadap pintu. Ekornya bergerak lambat, seperti penjaga. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Aku mendengar suara dari kamar depan, kamar almarhum suamiku. Kamar yang seharusnya terkunci. Aku berjalan pelan. Jantungku berdetak di telinga. Pintu kamar itu terbuka setengah. Di dalam, ibu mertua berdiri di depan lemari, memegang sebuah kotak besi kecil. Kotak yang kukenal. Itu bukan milik ibu, kataku. Ia menoleh, terkejut sesaat sebelum wajahnya kembali tenang. Rumah ini milikku. Itu milik suami saya. Dan dia sudah mati. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang bisa kuterima. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Apa yang ibu cari? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Hal-hal yang seharusnya tidak ada. Aku menatap kotak itu. Seperti apa? Ia tidak menjawab, tapi tangannya gemetar sedikit, sangat sedikit, cukup untuk kulihat. Malam itu, aku menunggu ibu mertua tidur. Aku mengeluarkan flash disk. Aku menyalakan laptop lama. Jari-jariku dingin saat memasukkannya. Ada folder, beberapa video, rekaman suara, tanggal-tanggal lama. Aku membuka satu. Suara suamiku terdengar. Lebih muda, lebih tegang. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Ibunya. Tentang uang. Tentang aset. Tentang sesuatu yang disembunyikan. Tentang rencana. Aku menutup laptop cepat-cepat saat mendengar langkah kaki mendekat. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku mematikan layar. Menyimpan kembali semuanya. Milo menggeram pelan. Suara rendah dari tenggorokannya. Tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Pintu kamar diketuk. Kamu belum tidur? Tanya ibu mertua. Belum. Kucing itu gelisah. Dia terluka.
Begitu juga rumah ini, katanya. Karena rahasia. Aku tidak menjawab. Keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di bawah tempat tidur Milo. Benda kecil berkilau. Aku mengambilnya. Cincin. Cincin pernikahanku yang hilang setelah pemakaman. Tanganku gemetar hebat kali ini. Aku menatap Milo. Ia menatap balik, seolah berkata, ini belum selesai. Aku duduk di lantai, memegang cincin itu erat. Semua potongan mulai membentuk sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Ibu mertua tidak hanya membuang kucing, ia membuang saksi. Dan Milo kembali, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Aku mendengar langkah kaki di lorong. Aku menyembunyikan cincin itu. Di luar, suara ibu mertua terdengar pelan, hampir seperti doa. Tidak seharusnya kembali. Aku menatap pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Aku mulai belajar berbohong dengan tenang. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat kebiasaan. Aku bangun pagi seperti biasa, menyeduh teh, menyapu lantai, menjawab pertanyaan ibu mertua dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Aku memastikan wajahku tidak berubah saat ia menatapku terlalu lama. Aku memastikan langkah kakiku tidak tergesa. Aku memastikan Milo tetap berada di kamar, diam, seolah tidak ada yang berbeda. Padahal, di dalam kepalaku, rencana mulai bergerak. Flash disk itu tidak pernah lepas dari tas kecil yang selalu kubawa. Bahkan ke kamar mandi. Bahkan saat tidur. Aku membungkusnya dengan kain, menyelipkannya di saku terdalam, seperti menyimpan sesuatu yang masih panas. Aku belum berani membuka isinya lagi di rumah. Rumah ini bukan tempat aman untuk berpikir. Kesempatan datang dari hal paling sederhana. Belanja bulanan. Ibu mertua selalu memberiku daftar panjang. Beras, minyak, sabun, obat. Ia jarang ikut, katanya. Terlalu ramai. Kamu jangan lama-lama, katanya pagi itu. Sekarang banyak orang aneh. Aku mengangguk, mengambil tas, kunci motor. Di luar, udara terasa lebih ringan. Aku menarik napas lebih panjang dari biasanya. Milo mengikutiku sampai pagar. Matanya mengikuti setiap langkahku. Jaga rumah, bisikku. Ia mengeong pelan. Aku tidak langsung ke pasar. Aku berbelok ke arah lain. Ke kantor kelurahan lama, tempat suamiku dulu sering mengurus surat-surat. Bangunannya tidak banyak berubah. Catnya mengelupas. Kursi besinya dingin. Aku duduk lama sebelum akhirnya bertanya pada petugas. Saya mau tanya soal berkas lama, kataku. Tentang kematian suami saya. Petugas itu menatapku sekilas. Kasus kecelakaan ya? Aku mengangguk. Ia membuka laci, mengeluarkan map, membolak-balik beberapa halaman. Wajahnya berubah sedikit, hampir tak terlihat. Laporannya lengkap, katanya cepat, tidak ada yang aneh. Tapi, aku berhenti, menimbang kata. Apakah ada catatan tambahan? Ia menggeleng. Kalau ada, pasti tercatat. Aku tidak memaksa. Aku mengucapkan terima kasih. Tapi saat aku berdiri, ia menahan lenganku sebentar. Bu, katanya pelan. Kadang, yang tidak tercatat justru yang penting. Aku menatapnya. Ia melepaskan tanganku, kembali ke mejanya. Itu cukup. Aku keluar dengan dada berdebar. Dunia terasa sedikit bergeser. Seolah ada lapisan tipis yang mulai terkelupas. Aku bertemu sekutu pertamaku secara tidak sengaja. Atau mungkin tidak. Di parkiran pasar, aku melihat Pak Darto, teman lama almarhum suamiku. Mereka dulu sering minum kopi bersama. Setelah kematian suamiku, ia jarang datang. Mungkin tidak ingin terlibat. Bu, katanya ragu. Aku tersenyum. Pak Darto. Kami berdiri canggung, lalu duduk di warung kecil. Saya dengar ibu masih tinggal di rumah itu, katanya. Aku mengangguk. Ia menatap kopi. Tidak mudah. Aku tidak menjawab. Aku biarkan Hening bekerja. Suami ibu orang baik, katanya akhirnya. Terlalu baik. Aku menatapnya. Bapak tahu sesuatu? Ia menghela napas panjang. Saya tidak yakin.
Tapi sebelum meninggal, dia sempat bilang, kalau rumah itu tidak sepenuhnya aman. Tidak aman bagaimana? Ia menggeleng. Dia tidak sempat menjelaskan. Lalu kecelakaan itu terjadi. Aku merogoh tas, bukan flash disk, tapi cincin pernikahanku. Aku meletakkannya di meja. Ini saya temukan kembali, kataku. Di tempat yang seharusnya tidak ada. Pak Darto menatap cincin itu lama. Wajahnya menegang. Dia pernah bilang cincin itu disimpan sebagai jaminan. Jaminan apa? Kalau suatu hari dia tidak pulang. Aku merasakan dingin di punggung. Jaminan untuk siapa? Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Untuk dirinya sendiri. Kami berpisah tanpa kesimpulan. Tapi kepalaku penuh. Setiap potongan kecil terasa mulai saling mendekat. Di rumah, ibu mertua memperhatikanku lebih lama dari biasanya. Kamu belanja lama, katanya. Pasar ramai. Ia mengangguk. Tapi matanya tidak lepas dari tas di tanganku. Kamu kelihatan capek. Aku tersenyum tipis. Sedikit. Malam itu, aku menunggu rumah benar-benar sunyi. Aku menyalakan laptop lama, menutup tirai, dan mematikan lampu besar. Hanya cahaya layar yang menyala. Aku membuka flash disk. Rekaman pertama adalah suara. Suami berbicara cepat, tertekan, tentang utang, tentang tekanan, tentang ibunya. Kalau sesuatu terjadi sama aku, suaranya bergetar. Jangan percaya semua yang dia katakan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napasku pendek. Rekaman berikutnya adalah video. Wajah suamiku pucat. Di belakangnya, dapur rumah ini. Sama persis. Ia menoleh berkali-kali, seperti takut didengar. Dia tahu, katanya. Dan dia tidak akan berhenti. Aku mematikan video. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan tangis. Lebih seperti reaksi tubuh yang tidak sanggup menahan lagi. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Tidak sekarang. Tidak sendirian. Aku mulai mencatat. Waktu, kata-kata. Gerak-gerik ibu mertua. Jam ia tidur. Jam ia keluar rumah. Aku mengamati tanpa terlihat mengamati. Aku berpura-pura lebih patuh. Lebih diam. Lebih menurut. Besok kamu temani saya ke rumah saudara, katanya suatu pagi. Iya, Bu. Kamu kelihatan berubah, katanya sambil menatapku. Berubah bagaimana? Lebih tenang. Aku menunduk. Saya belajar menerima. Ia tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak hangat. Seperti orang yang mencium bau sesuatu yang belum terlihat. Milo mulai menjadi bagian dari rencanaku, meski tanpa sadar. Ia sering menggaruk pintu kamar depan saat ibu mertua masuk ke ruangan tertentu. Ia mengeong saat seseorang berdiri terlalu lama di lorong, seperti alarm hidup. Suatu sore, aku sengaja meninggalkan tas kecilku di meja makan. Tidak ada flash disk di dalamnya, hanya dompet dan kunci. Saat aku kembali, tas itu sudah berpindah posisi. Sedikit, tapi cukup. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya mengamati. Malamnya, ibu mertua mengetuk pintu kamarku. Kamu menyimpan apa di tas itu? Tanyanya. Dompet. Tidak ada yang lain? Aku menatapnya lurus. Tidak. Ia tersenyum. Bagus. Jangan simpan rahasia di rumah ini. Setelah ia pergi, kakiku gemetar. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena aku tahu. Ia mulai mencium sesuatu. Aku bertemu lagi dengan Pak Darto. Kali ini di tempat berbeda. Aku memberinya salinan rekaman. Bukan semuanya, hanya cukup untuk membuatnya paham. Kamu hati-hati, katanya. Kalau ibunya tahu, aku sudah tahu risikonya. Ia menatapku. Kamu berani. Aku menggeleng. Aku kepepet. Di rumah, suasana semakin tegang. Ibu mertua lebih sering duduk diam. Lebih sering memperhatikan. Lebih sering bertanya hal-hal kecil yang tidak penting. Kamu kemana sore tadi? Kenapa pulang lebih malam? Kucing itu kenapa makin sering keluar kamar? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jaring. Perlahan, rapi. Suatu malam, aku mendengar ia membuka lemari kamarku. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan.
Ada suara barang dipindah. Tas dibuka, ditutup. Aku tidak keluar. Aku menunggu. Saat ia pergi, aku masuk. Lemari berantakan sedikit, tidak banyak, tapi cukup untuk memberitahu. Ia sudah mencari. Aku duduk di tepi ranjang. Milo melompat ke pangkuanku. Aku memeluknya erat. Kita harus cepat, bisikku. Keesokan paginya, ibu mertua berdiri di depan pintu saat aku hendak berangkat. "Kamu sekarang sering keluar," katanya. "Kamu punya urusan apa?" Aku mengangkat kepala, menatapnya. Mencari ketenangan. Ia menatapku lama, terlalu lama, lalu berkata, pelan, "Hati-hati kalau mencari terlalu jauh." Aku mengangguk, melangkah pergi. Di belakangku, aku merasakan tatapannya menempel di punggungku. Kebenaran mulai bergerak. Dan seperti semua hal berbahaya, ia menarik perhatian yang salah. Pintu kamar itu terbuka tanpa suara. Aku tidak menoleh. Aku sudah tahu, sejak napasku berubah, bahwa sesuatu sedang bergeser. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak juga pergi. Tangannya bertumpu pada kusen, jari-jarinya mengetuk pelan. Ritme yang terlalu teratur untuk disebut kebiasaan. Aku duduk di tepi ranjang, Milo di pangkuan, tanganku mengelus punggungnya perlahan agar ia tetap diam. "Kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini," katanya. Nada suaranya lembut, terlalu lembut. Seperti kain halus yang menutupi sesuatu yang keras di baliknya. "Hanya mencoba hidup normal," jawabku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang pernah membuatku merasa aman. Kini, senyum itu terasa seperti pintu yang perlahan menutup. "Normal itu relatif," katanya. "Apalagi setelah kehilangan." Aku mengangguk, selalu mengangguk. Tapi kali ini, ada sesuatu di dadaku yang tidak mau lagi mengecil. Hari itu, aku menyadari satu hal. Ia tidak hanya mengawasi, ia sedang menilai. Setiap gerakanku, setiap jeda, setiap perubahan kecil yang mungkin menandakan aku tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kontrolnya selama ini tidak pernah keras, tidak pernah berupa bentakan atau ancaman langsung. Kontrolnya adalah rutinitas, rasa bersalah, ketergantungan. Ia membuatku percaya bahwa tanpa dia, aku tidak akan bisa bertahan di rumah ini. Bahwa duniaku sudah runtuh, dan dia satu-satunya penyangga yang tersisa. Dan aku membiarkannya. Sampai Milo kembali, sampai flash disk itu muncul, sampai suamiku berbicara dari masa lalu, memperingatkanku. Aku mulai melihat ulang semua yang pernah terjadi. Cara ibu mertua mengambil alih semua urusan administrasi setelah kematian suamiku. Cara ia menolak autopsi tambahan dengan alasan tidak perlu membuka luka lama. Cara ia selalu ada di ruangan setiap kali aku menerima tamu tertentu. Cara ia memutuskan siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Dan cara ia membuang Milo tanpa ragu, tanpa penjelasan. Malam itu, aku mendengar ia menelepon seseorang dari kamar depan. Aku berdiri di balik pintu kamarku, menempelkan telinga ke kayu. "Saya rasa dia mulai tahu," katanya pelan. Tapi dia tidak punya apa-apa. Ada jeda. Suara orang di seberang tidak terdengar. "Tenang," lanjutnya. "Saya yang mengurus." Tanganku mengepal. Milo menggeram rendah, nyaris tak terdengar. Aku mundur perlahan. Duduk di lantai, mengatur napas. Aku tidak boleh panik. Panik adalah celah yang ia tunggu. Keesokan harinya, ia mengajakku bicara di ruang tamu. Kami duduk berhadapan. Jarak kursi terlalu dekat. "Kamu tahu," katanya sambil melipat tangan. Orang-orang mulai bertanya. "Tanya apa?" tanyaku. "Tentang kamu, tentang kenapa kamu sering keluar, tentang siapa yang kamu temui." Aku menatapnya. Saya tidak melakukan hal yang salah. "Belum tentu," jawabnya cepat. Kebenaran itu tergantung siapa yang memegang cerita. Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Ia melanjutkan, "Aku hanya ingin melindungimu. Dunia di luar tidak ramah untuk perempuan sepertimu. Seperti saya, sendiri, tidak punya siapa-siapa." Aku hampir tertawa, tapi yang keluar hanya napas pendek.
Saya masih punya diri saya sendiri. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Itu sering tidak cukup. Sejak percakapan itu, ancaman mulai terasa nyata. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam tekanan konstan. Ibu mertua mulai menghubungi keluargaku, menyampaikan kekhawatiran palsu tentang kondisi mentalku. Ia menyebut aku sering melamun, sering lupa, sering berbicara sendiri. Aku tahu apa yang sedang ia bangun. Narasi bahwa aku rapuh, tidak stabil, tidak bisa dipercaya. Aku harus bergerak cepat. Aku menghubungi Pak Darto lagi. Kami bertemu di tempat yang berbeda setiap kali. Kali ini, di bengkel tua yang bising. Dia mulai menekan, kataku. Saya rasa dia akan mencoba menjatuhkan saya. Pak Darto mengangguk. Saya sudah curiga lama. Anak itu, suamimu, pernah bilang ibunya menyimpan banyak hal. Apa? Dokumen, uang, aset yang tidak tercatat. Aku teringat kotak besi kecil di kamar depan. Kotak yang kulihat di tangan ibu mertua. Kamu harus siap, katanya lagi. Kalau kamu membuka ini, kamu mungkin tidak aman lagi. Aku pulang dengan kepala penuh strategi. Malam itu, aku berpura-pura sakit. Aku tidak keluar kamar. Aku membiarkan ibu mertua mengira aku lemah. Aku mendengar ia masuk ke kamar depan, membuka lemari, menggerakkan sesuatu yang berat. Aku menunggu sampai rumah benar-benar sunyi. Lalu aku bergerak. Aku membuka pintu kamar depan dengan kunci cadangan yang dulu suamiku sembunyikan di balik rak buku. Kamar itu dingin. Bau kayu tua dan debu memenuhi hidungku. Aku mendekati lemari, membuka bagian bawah. Kotak besi itu ada di sana. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada dokumen kepemilikan tanah. Rekening bank atas nama orang lain, dan satu map cokelat berisi laporan medis lama. Bukan milik suamiku, milik seseorang yang pernah meninggal bertahun-tahun lalu, dalam kondisi mencurigakan, dengan nama belakang yang sama, ibu mertua. Aku menutup kotak itu perlahan, jantungku berdegup liar. Semua mulai masuk akal. Kontrolnya, ketakutannya pada kebenaran. Kenapa ia begitu keras menolak penyelidikan apapun? Suamiku tahu, dan ia mungkin mencoba keluar. Dan ia mati. Aku kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Milo menatapku, seolah mengerti bahwa bahaya kini lebih dekat dari sebelumnya. Keesokan paginya, ibu mertua berdiri di depan pintu kamarku. Kita perlu bicara serius, katanya. Aku mengangguk. Kamu sudah membuka kamar depan, katanya tanpa basa-basi. Aku tidak menyangkal. Iya, matanya menyipit. Itu bukan hakmu. Sama seperti Milo, balasku pelan. Bukan hak ibu. Wajahnya mengeras. Senyum itu lenyap sepenuhnya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, katanya. Dan kamu tidak akan kuat menanggung akibatnya. Aku berdiri. Untuk pertama kalinya, aku tidak lebih rendah darinya. Saya tahu cukup untuk tidak lagi diam. Ia melangkah maju. Jarak kami hanya satu napas. Kalau kamu pikir kebenaran akan menyelamatkanmu, bisiknya. Kamu salah. Milo mendesis. Suara tajam di ruangan yang sunyi. Ibu mertua menoleh ke arahnya, lalu kembali padaku. Kamu harus memilih, tinggal, atau keluar tanpa apa-apa. Aku menelan ludah. Inilah dilema itu. Keselamatan atau kebenaran. Diam dan hidup dalam kendalinya, atau melawan dan mungkin kehilangan segalanya. Aku mengangkat dagu. Saya sudah memilih. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Berarti kamu siap kehilangan. Hari itu, aku menemukan pesan aneh di ponselku. Nomor tidak dikenal. Satu kalimat. Kamu terlalu banyak tahu. Aku duduk di tepi ranjang, membaca pesan itu berulang kali. Milo mendekat, menempelkan kepalanya ke kakiku. Di luar kamar, aku mendengar ibu mertua menutup pintu depan dengan keras. Mobilnya menyala. Pergi. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu sekarang, wajah aslinya bukan lagi rahasia. Dan karena itu, aku tidak lagi aman. Tidak ada jalan aman lagi. Telepon itu bergetar tepat saat aku mematikan lampu kamar. Bukan dering.
Hanya getaran pendek, seperti peringatan yang sengaja tidak ingin terdengar. Aku menatap layar. Nomor tidak dikenal. Tidak ada pesan baru selain yang tadi pagi. Kamu terlalu banyak tahu. Aku mengunci pintu kamar, menarik kursi ke depannya. Milo duduk di dekat kakiku. Tubuhnya tegang, ekornya bergerak pelan. Seperti aku, ia menunggu sesuatu yang tidak kami inginkan datang. Malam itu aku tahu, ini bukan lagi tentang bertahan diam-diam. Ini tentang bergerak sebelum aku dilenyapkan oleh cerita yang bukan milikku. Aku mengeluarkan semua yang kupunya. Flash disk, dokumen dari kotak besi, rekaman suara, catatan kecil yang kutulis diam-diam selama berminggu-minggu. Aku menyusunnya di lantai seperti potongan puzzle. Setiap bukti terasa berat, bukan karena isinya saja, tapi karena konsekuensinya. Suamiku tidak mati karena kecelakaan biasa. Ia mati karena ingin keluar. Dan ibu mertua menjaga rumah ini bukan karena cinta, tapi karena rahasia. Aku menghubungi Pak Darto, tidak dengan pesan panjang, hanya satu kalimat. Kalau sesuatu terjadi padaku, serahkan semuanya. Ia membalas cepat, saya sudah siap. Aku lalu menghubungi satu orang lagi, seorang pengacara perempuan yang dulu direkomendasikan temanku, jauh sebelum semua ini. Aku mengirimkan file pertama. Tidak semuanya, hanya cukup untuk membuatnya menelepon balik. Ini serius, katanya. Kamu sadar risikonya? Aku sadar kalau aku tidak bertindak. Jawabku, aku tidak akan selamat. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk bersandar di dinding, Milo di pelukanku, menunggu fajar dengan mata terbuka. Setiap suara dari luar kamar membuatku menahan napas. Setiap bayangan di bawah pintu terasa seperti ancaman. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Ibu mertua belum pulang. Aku memanfaatkan waktu itu. Aku menyalin semua data ke dua tempat berbeda. Satu kusimpan di tas kecil yang selalu kubawa. Satu lagi kusembunyikan di tempat yang bahkan aku sendiri tidak ingin mengingatnya, di dalam bantal sofa lama yang tak pernah disentuh. Sekitar pukul 9, pintu depan terbuka. Langkahnya lebih cepat dari biasanya. Lebih berat. Aku keluar kamar. Berdiri di lorong. Tidak bersembunyi lagi. Kita harus bicara, katanya. Iya, jawabku. Sekarang, kami duduk berhadapan di ruang tamu. Meja di antara kami terasa seperti garis batas yang tipis. Milo duduk di dekat kakiku. Matanya tidak lepas dari ibu mertua. Kamu sudah melibatkan orang lain, katanya. Bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Saya melibatkan kebenaran. Ia tersenyum kecil. Kebenaran itu berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Seperti tangan ibu? Tanyaku. Senyumnya menghilang. Kamu tidak mengerti apa-apa. Justru sekarang saya mengerti semuanya. Jawabku tenang. Tentang aset. Tentang kematian itu. Tentang kenapa suami saya ingin pergi. Ia tertawa pendek, dingin. Dia lemah. Dia ingin hidup, kataku. Dan itu cukup untuk membuat ibu takut. Matanya mengeras. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan tanpa topeng. Ia berdiri, menghantam meja dengan telapak tangan. Kamu pikir kamu menang? Suaranya naik sedikit. Kamu tidak punya siapa-siapa. Aku berdiri juga. Tubuhku gemetar, tapi suaraku tidak. Saya punya bukti. Ia menatapku lama. Lalu perlahan, ia duduk kembali. Wajahnya kembali tenang. Terlalu cepat. Kalau kamu serahkan semuanya, katanya, kita bisa anggap ini selesai. Kamu tinggal. Kamu aman. Aku menggeleng. Tidak. Kamu keluar, lanjutnya. Tanpa apa-apa, tanpa rumah, tanpa perlindungan. Apa bedanya dengan sekarang? Balasku. Ia mendekat, menurunkan suara. Kalau kamu memaksa, kamu akan menyesal. Aku menatapnya. Saya sudah menyesal. Setiap hari saya diam. Aku mengeluarkan satu kartu terakhir. Bukan dokumen, bukan rekaman. Aku mengangkat Milo. Kucing ini, kataku, dibawa suami saya malam sebelum dia meninggal.
Dia menyembunyikan sesuatu di kalungnya. Sesuatu yang ibu cari. Wajahnya berubah. Sangat cepat. Tapi cukup. Omong kosong, katanya. Aku menyalakan ponsel. Memutar satu potongan rekaman. Suara suamiku. Jelas. Menyebut nama ibunya. Menyebut rencana. Menyebut ketakutannya. Ruangan itu sunyi. Bahkan jam dinding seolah berhenti. Matikan, katanya. Aku mematikan. Ini sudah saya serahkan ke pengacara, kataku. Dan satu salinan lagi. Ke orang yang tepat. Ia berdiri mendadak. Mendekat. Tangannya hampir menyentuh lenganku. Milo melompat. Menggeram. Giginya terlihat. Suara itu memecah ketegangan. Ibu mertua mundur setengah langkah. Menatap Milo dengan jijik bercampur takut. Kamu menggunakan hewan untuk mengancamku? Katanya. Tidak, jawabku. Saya menggunakan kebenaran. Aku melangkah ke pintu. Mengambil tasku, Milo mengikutiku. Kamu pergi sekarang, katanya dingin, dan jangan kembali. Aku membuka pintu. Berhenti sejenak. Ibu tidak pernah benar-benar sendirian di rumah ini, kataku. Suami saya tahu, dan sekarang saya tahu. Aku melangkah keluar. Di luar, udara terasa seperti pertama kalinya aku bernapas sendiri. Tanganku gemetar hebat, kaki terasa lemas. Tapi aku terus berjalan. Aku tidak tahu berapa lama sebelum semuanya bergerak cepat. 2 hari kemudian, rumah itu dipenuhi orang asing. Polisi, pengacara, kerabat jauh yang tiba-tiba muncul. Aku duduk di kantor polisi, Milo di kandang kecil di sampingku, menjawab pertanyaan yang sama berulang kali. Apakah Anda yakin? Apakah Anda memiliki bukti lain? Apakah Anda merasa terancam? Aku menjawab dengan tenang, satu persatu, seolah aku sudah mempersiapkan diri untuk ini sepanjang hidupku. Ibu mertua ditahan untuk diperiksa. Wajahnya kosong saat melewatiku. Tidak marah, tidak sedih, hanya kehilangan kendali. Aku tidak merasa menang. Aku merasa kosong. Berita mulai menyebar tentang aset tersembunyi, tentang manipulasi, tentang kematian yang akhirnya dibuka kembali. Nama suamiku disebut lagi, kali ini dengan nada berbeda. Aku pulang ke tempat tinggal sementara. Duduk di lantai. Milo keluar dari kandang, langsung mendekat. Aku memeluknya erat. Air mataku akhirnya jatuh, tanpa suara. Malam itu, aku menatap langit-langit. Semua terasa terlalu cepat, terlalu berat. Aku tahu proses ini belum selesai. Hukum berjalan lambat, luka lebih lambat lagi. Tapi satu hal pasti, aku bukan lagi perempuan yang diam di sudut rumah orang lain. Aku telah memilih kebenaran. Dan seperti semua kebenaran, ia menuntut harga. Teleponku bergetar lagi. Kali ini dari pengacara. Kita mulai, katanya. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Di luar, malam turun pelan. Dan aku tahu, setelah badai ini, sunyi tidak akan pernah terasa sama lagi. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada langkah yang harus kuhitung. Aku membuka mata perlahan, menatap langit-langit yang asing tapi bersih. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil di samping ranjang. Jatuh tepat di lantai kayu yang masih berbau cat baru. Ruangan ini kosong, hampir terlalu kosong. Tapi untuk pertama kalinya, kekosongan itu tidak mengancam. Aku menarik napas panjang. Udara terasa ringan. Tidak ada sesuatu yang menekan dadaku dari balik dinding. Milo bergerak di sampingku. Tubuhnya lebih berisi sekarang. Bulunya kembali halus, meski masih ada bekas luka kecil di kaki belakangnya. Pengingat yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia meregang, lalu melompat turun dari ranjang, berjalan berkeliling, seolah memastikan tempat ini nyata. Kita benar-benar di sini, bisikku. Ia mengeong pelan. Hari-hari setelah semuanya berakhir berjalan lambat, seperti air yang mengalir hati-hati melewati batu. Tidak ada ledakan emosi besar. Tidak ada kelegaan dramatis. Yang ada hanya kelelahan panjang yang perlahan mengendap. Aku pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Tidak besar, tidak istimewa.
tapi milikku. Aku memilihnya sendiri, menandatangani kontraknya dengan tangan gemetar, tapi tanpa ada yang berdiri di belakangku mengatur napas. Hari pertama, aku duduk di lantai dengan kardus-kardus belum dibuka. Milo duduk di tengah ruangan, menatap sekeliling, lalu menatapku. "Ini rumah kita," kataku. Aku menunggu perasaan tertentu muncul. Rasa aman, rasa bahagia. Tapi yang datang justru rasa asing, seolah tubuhku belum percaya bahwa aku tidak sedang menunggu sesuatu yang buruk. Butuh waktu untuk membiasakan diri dengan sunyi yang tidak berbahaya. Malam-malam awal, aku masih terbangun karena suara kecil. Pipa air. Angin menyentuh jendela. Setiap kali, jantungku berdegup cepat sebelum pikiranku menyusul, meyakinkan bahwa tidak ada siapa-siapa di luar pintu. Aku belajar bernapas lagi. Proses hukum berjalan seperti yang dikatakan semua orang. Lambat dan melelahkan. Aku datang ke kantor polisi, ke pengadilan, ke ruang tunggu yang baunya selalu sama, kopi dingin dan kertas tua. Aku menjawab pertanyaan dengan suara tenang, meski tanganku sering berkeringat. Aku melihat ibu mertua hanya sekali lagi, dari jauh. Wajahnya lebih tua, lebih kecil. Tidak ada lagi tatapan menguasai. Hanya sisa-sisa orang yang kehilangan kendali atas ceritanya sendiri. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa bersalah. Yang kurasakan adalah jarak. Seperti menutup buku lama yang ceritanya sudah tidak bisa kuubah. Tapi akhirnya bisa kulepaskan dari genggaman. Pak Darto kadang menelepon, menanyakan kabar, tidak pernah memaksa, tidak pernah mengorek. Aku berterima kasih padanya dengan cara yang sederhana, jawaban jujur, tanpa basa-basi. Pengacara juga masih sesekali menghubungi, memberi kabar tentang proses yang belum selesai. Aku mendengarkan, mencatat, lalu melanjutkan hari-hariku. Hari-hariku kini diisi hal-hal kecil. Menyeduh kopi di pagi hari, membersihkan liter box Milo, menyiram tanaman kecil di depan rumah. Aku menemukan ritme baru, pelan, tapi stabil. Kadang, kesedihan datang tanpa permisi. Saat melihat pasangan di jalan, saat mendengar lagu lama yang dulu sering diputar suamiku, saat menemukan jaketnya di kardus terakhir yang belum kubuka. Aku tidak menahannya. Aku duduk, membiarkannya lewat. Aku belajar bahwa penyembuhan bukan tentang melupakan, tapi tentang berhenti melawan ingatan. Suamiku tidak pernah kembali dalam mimpiku sebagai sosok utuh. Ia muncul dalam potongan. Tawa pendek. Punggungnya saat berjalan di depan. Tangannya yang dulu selalu mengelus kepala Milo sambil bercanda bahwa kucing itu lebih setia dariku. Aku bangun dari mimpi-mimpi itu dengan dada berat, tapi tidak lagi runtuh. Aku mulai berbicara dengan Milo, lebih sering dari sebelumnya. Bukan karena aku kesepian, tapi karena ia selalu ada, mendengarkan tanpa menghakimi. "Kamu tahu," kataku suatu sore sambil menyisir bulunya. "Kamu bukan hanya bertahan." Ia menutup mata, menikmati sentuhan itu. "Kamu menyelamatkan." Aku tidak tahu apakah ia mengerti, tapi aku mengerti. Ia adalah saksi, tanpa niat, tanpa kesadaran, tapi kehadirannya yang kecil dan bertahan itu membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan mungkin itulah makna keberanian yang paling jujur. Bertahan cukup lama untuk membuat kebenaran kelelahan bersembunyi. Aku mulai bekerja lagi. Pekerjaan sederhana, tidak jauh dari rumah. Tidak ambisius, tapi cukup untuk memberiku struktur. Rekan-rekan kerjaku tidak tahu masa laluku. Dan aku tidak merasa perlu menceritakannya. Aku mendefinisikan ulang kepercayaan. Bukan sebagai sesuatu yang diberikan penuh sejak awal, tapi sebagai sesuatu yang dibangun perlahan. Lewat konsistensi kecil. Aku percaya pada rutinitas, pada waktu, pada jarak aman, dan pada diriku sendiri. Ada hari-hari ketika aku masih merasa bersalah. Tentang Milo, tentang bagaimana aku membiarkannya berada di rumah itu terlalu lama. Tentang bagaimana aku tidak melawan lebih cepat.
Pada hari-hari itu, aku mengingat satu hal. Aku bertahan dengan apa yang kupunya saat itu. Ketakutan bukan kegagalan. Ia adalah sinyal. Aku belajar mendengarkannya, bukan lagi dikendalikan olehnya. Suatu pagi, aku duduk di teras kecil rumahku. Milo berbaring di samping berjemur, udara hangat, jalanan sepi. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Tubuhku tidak tegang, bahuku tidak terangkat, napasku tidak dangkal. Aku aman. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena aku tidak lagi terjebak di tempat yang membuatku lupa siapa diriku. Aku tidak menunggu keadilan terasa manis. Aku tahu dari awal, keadilan sering pahit. Ia datang dengan kehilangan, bukan pengganti. Ia membersihkan, tapi juga meninggalkan bekas. Aku menerima itu. Beberapa luka memang tidak menutup sempurna, tapi ia bisa berhenti berdarah. Malam-malam kini sunyi dengan cara yang berbeda. Sunyi yang tidak memaksa telingaku waspada. Sunyi yang memberi ruang untuk berpikir, atau tidak berpikir sama sekali. Aku duduk di sofa, membaca buku yang sama, 2 halaman selama seminggu karena pikiranku sering melayang. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada yang mengejar. Aku tidak lagi hidup untuk menghindari kesalahan orang lain. Aku hidup untuk menjaga diriku sendiri. Milo meloncat ke pangkuanku, mendengkur. Aku mengelus punggungnya pelan, mengikuti ritme napasnya. Kita sudah jauh, kataku. Ia membuka satu mata, lalu menutupnya lagi. Di luar, angin menggerakkan dedaunan. Tidak ada makna tersembunyi. Tidak ada ancaman di balik suara. Hanya hidup, berjalan pelan. Aku tahu kisah ini tidak menghapus apa yang terjadi. Tidak menghidupkan kembali yang hilang. Tidak mengembalikan waktu, tapi ia memberiku sesuatu yang lain. Pilihan. Pilihan untuk tidak lagi tinggal di rumah yang menelanku pelan-pelan. Pilihan untuk tidak lagi diam saat naluriku berteriak. Pilihan untuk percaya, tapi dengan mata terbuka. Aku berdiri, membuka jendela lebih lebar. Cahaya senja masuk, hangat, tenang. Aku tidak menutup masa lalu. Aku menempatkannya di belakangku, bukan di atas bahuku. Milo berdiri, meregang, lalu berjalan ke jendela, menatap keluar dengan rasa ingin tahu yang baru. Aku tersenyum kecil, hidup berlanjut, tidak sempurna, tidak tanpa bekas, tapi kini ia milikku.